Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah kita akan bisa menilai sehat dan tidaknya lembaga keuangan, utamanya lembaga perbankan, baik itu bank umum maupun BPR, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Agar Anda sekalian bisa melihat apakah bank ini sehat dan tidak, sebenarnya dari kajian teori sangat mudah sekali. Ada rumus yang bernama CAMEL. Ya, CAMEL. Yang merupakan singkatan dari C itu adalah capital atau aspek permodalan. Kemudian A adalah aset atau aspek dari aktiva yang dimiliki, yang dikelola oleh bank. Kemudian M-nya adalah aspek manajemen, pengelolaan manajemennya. Kemudian E, earning. Dan yang terakhir L adalah likuiditas. Kalau kita bisa memahami, bisa menghitung CAMEL perbankan, maka kita akan bisa menilai bank ini sehat atau tidak. Sehingga manakala Anda akan menanamkan dana Anda dalam bentuk tabungan, deposito, Anda tidak ragu-ragu. Ataupun kalau ini banknya bank yang sudah go public, Anda akan membeli sahamnya, Anda juga merasa nyaman bahwa bank ini memang betul-betul sehat. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan penilaian perbankan dengan menggunakan metode CAMEL. Yang pertama adalah aspek capital atau aspek permodalan. Sebuah lembaga keuangan harus memiliki modal yang cukup karena dia menghimpun dana dari masyarakat, maka tentunya dia juga harus punya modal yang berasal dari modal sendiri. Kalau kita menghitung CAMEL aspek perbankan dari aspek capital, maka dalam bahasa Indonesia disebut dengan KPMM, kecukupan penyediaan modal minimum, atau dalam bahasa istilah asingnya CAR, Current Adequacy Ratio. Berapa jumlah minimal KPMM atau CAR sebuah bank? Jumlah minimal CAR atau KPMM di sebuah perbankan yaitu 12%. Cara menghitungnya adalah menghitung KPMM atau CAR adalah modal dibagi dengan ATMR. ATMR itu adalah aktiva tertimbang rata-rata dikalikan dengan 100%. Dan hasilnya minimal harus 12%. Yang sebelumnya dunia perbankan itu CAR-nya hanya 8%, tetapi regulasi terbaru besaran CAR itu sebesar 12%. Itu yang aspek pertama, capital atau aspek permodalan. Kemudian yang kedua menyangkut aspek aset atau aktiva yang dimiliki. Yang pertama kita harus mengetahui tentang kualitas aktiva produktif atau kalau disingkat KAP. Ya. KAP ini rumusnya adalah KAP ya, dengan cara menghitung KAPD, aktiva produktif yang disediakan dengan aktiva produktif yang seharusnya dikalikan dengan 100%. Di mana untuk KAP ini minimal adalah 10,35. Ya, jadi untuk KAP ini maka paling besar itu jumlahnya adalah 10,35. Kemudian yang berikutnya adalah PPAP, penyediaan penghapusan aktiva produktif. Dikatakan bank itu sehat kalau PPAP yang dibentuk ya dengan PPAP yang seharusnya dibentuk itu minimal jumlahnya 81%. Ya idealnya ya PPAP ini sejumlah 100%. Tetapi kalau jumlahnya sekitar 80 ya 1% itu masih dikatakan sehat.
Tetapi kalau jumlahnya kurang dari 81% itu dikatakan kurang sehat. Kemudian yang ketiga dari aspek manajemen. Aspek manajemen ini cara perhitungannya dilakukan dengan kualitatif oleh auditor, yaitu dalam hal ini adalah OJK. OJK lah yang akan menentukan berapa besaran nilai dari aspek manajemen. Di mana aspek manajemen yang dinilai mencakup dua hal, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Kemudian yang keempat adalah earning atau rentabilitas. Di mana dalam hal rentabilitas ini ada dua hal yang diukur. Yang pertama adalah ROA, Return on Asset, yaitu perbandingan antara laba yang diperoleh dibandingkan dengan total asetnya. Dikatakan ROA-nya sehat apabila bank itu tingkat ROA-nya 1,215%. Jadi kalau bisa menghasilkan ROA yang minimal 1,215% itu dikatakan bahwa ROA bank yang bersangkutan sehat. Dan tentunya bagi owner pemilik bank mengharapkan ROA-nya di atas 1,215. Kemudian juga yang dapat diukur daripada earning-nya adalah biaya operasional atau sering disingkat dengan BOPO. BOPO itu menyangkut berapa total biaya operasional yang digunakan di dalam operasional perbankan. Biaya operasional yang dikatakan sehat kalau BOP-nya atau BOPO-nya ya itu maksimal itu 93,5%. Jadi kalau ada sebuah bank yang BOPO-nya 93,5% ke bawah itu dikatakan sehat. Dan tentunya bagi owner menghendaki agar BOPO yang digunakan itu tentunya lebih rendah dari angka 90% ya. Kalau bisa ya 75, 80 ya biasanya ya idealnya 85% begitu. Dan yang terakhir adalah tingkat likuiditas dengan dua indikator penilaian. Yang pertama adalah cash ratio, jumlah kas yang harus tersedia di perbankan yang bersangkutan. Cash ratio itu minimal yaitu 4,05%. Jadi kalau Anda punya usaha perbankan maka Anda harus punya jumlah kas minimal yang ada di laci perbankan itu 4,05%. Tentunya semakin besar juga semakin bagus, tetapi kalau terlalu besar itu menandakan ada idle capacity, idle money, uangnya nganggur di laci perbankan, maka juga dikatakan tidak efisien dan tidak efektif. Dan yang terakhir adalah LDR, yaitu loan deposit ratio, yaitu seberapa jauh dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu dikembalikan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. LDR ini yaitu dengan rumus kredit yang disampaikan kepada masyarakat dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Dana yang dihimpun idealnya disalurkan kepada masyarakat yaitu maksimal 94,75. Kalau LDR-nya di atas 94,75 itu dikatakan banknya kurang sehat. Ya, sehingga jangan sampai semua dana yang dikumpulkan itu akan disalurkan. Kalau semuanya disalurkan tentunya kalau ada pengambilan yang mendadak bank akan mengalami kesulitan likuiditas. Sekali lagi, cara yang paling mudah untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah dengan cara yaitu menggunakan rumus CAMEL, capital, aktiva, manajemen, rentabilitas atau earning, dan likuiditas. Dari apa yang saya sampaikan, maka coba jawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana Anda menilai tingkat kesehatan sebuah perbankan beserta indikator-indikatornya. Demikian untuk tugas pada hari ini.
Selamat mengerjakan, kita akan jumpa pada kuliah berikutnya. Selamat mengerjakan dari saya, Suharno, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Unisri Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.